Para siswa yang terkasih, kita melanjutkan perkuliahan kita ilmu liturgi dengan tema masa liturgi. Pada tema ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah kalender umum dan kalender liturgi, secara singkat kalender dan tahun liturgi, teologi tahun liturgi, struktur dan susunan pokok tahun liturgi, dan penghormatan kepada orang kudus. Yang pertama, kalender umum dan kalender liturgi. Kalender dibagi menjadi 2 bagian, yaitu kalender umum dan kalender liturgi. Kalender umum berasal dari kalender yang dari kata Latin calere, mengundang berkumpul. Dan kata kalender sebenarnya menunjukkan hari pertama dari bulan. Kalender umum merupakan pembagian masa waktu tahunan atas dasar tata astronomi atau tata bintang. Ada 2 tipe penanggalan yang mengikuti peredaran bulan dan mengikuti peredaran matahari. Kalender atau penanggalan umum yang kita pakai sekarang adalah penanggalan Julianus, penanggalan yang dibuat oleh Julius Caesar pada tahun 46 sebelum Masehi. Kalender ini mendasarkan peredaran matahari 1 tahun sama dengan 365 hari. Kalender liturgi menunjukkan tahun liturgi yang merupakan simbol liturgi di bidang tata waktu. Pertama kali digunakan tahun gereja oleh Yohanes Pomarius tahun 1589, Anne Christiane abad ke-17, Anne Spirituale abad 18, dan Anne Liturgiae abad ke-19. Tahun liturgi berdasarkan mulai digunakan dalam dokumen resmi Gereja Katolik dalam ensiklik Pius ke-12 Mediator Dei 1948 dan resmi digunakan dalam konstitusi liturgi dalam Konsili Vatikan kedua. Sejarah tahun liturgi. Kalender liturgi mengungkapkan perjalanan waktu dalam waktu 1 tahun berakar dalam pesta Yahudi. Yesus dan para murid jelas masih ikut merayakan hari-hari raya dan pesta Yahudi. Jemaat Kristen Yahudi khususnya di Yerusalem kira-kira masih melanjutkan perayaan hari-hari dan pesta Yahudi. Mereka sudah memberi isi Kristiani berdasarkan pengalaman Paskah. Di samping itu masih ikut merayakan hari Sabat. Orang-orang Kristen juga merayakan hari raya Paskah, Pentakosta, dan hari raya Pentapisan Bait Allah. 2 pokok akar yang sangat membentukan masa liturgi Kristen. Lingkaran perayaan liturgi harian, yaitu siklus 7 hari menurut pola hari raya Sabat Yahudi. Lingkaran perayaan liturgi tahunan, yakni perayaan hari raya pesta Kristiani menurut pola hari raya orang Yahudi. Pada abad kedua dirayakan pesta Paskah tahunan beserta Pentakosta 50 hari sesudahnya. Pada abad ketiga, perayaan untuk menangkan para martir dan sudah mulai masuk dalam masa perayaan liturgi. 3 perkembangan dalam liturgi. Terjadinya kristenisasi hari raya kafir 25 Desember dan 6 Januari. Pengembangan tematis perayaan Paskah tahunan ke dalam Tri Hari Suci dan ke Pekan Suci. Muncul masa persiapan selama 40 hari bagi para katekumen dengan melakukan tobat dan laku tobat. Pada abad ke-5 dan 7 muncul masa Advent dan berbagai pesta. Abad ke-10 kecenderungan perayaan pesta-pesta yang terisolasi satu sama lain. Abad ke-13-17 tubuh dan darah Kristus, hati kudus Yesus, Kristus Raja, dan abad ke-20 gereja mengolah, mengatur, dan menyusun kembali seluruh tahun liturgi. Ketiga, teologi tahun liturgi. Teologi tahun liturgi dibagi menjadi 2, yakni misteri Paskah sebagai pusat dan jantung tahun liturgi, dan tahun liturgi menghadirkan seluruh misteri Kristus.
Yang pertama, misteri Paskah sebagai pusat dan jantung tahun liturgi. Prapaskah dirayakan sepanjang tahun selalu merupakan perayaan kenangan penuh syukur atas karya keselamatan Allah yang terlaksana dalam wafat dan kebangkitan Kristus. Misteri Paskah menjadi jantung tahun liturgi, mau menunjukkan aspek pentingnya misteri Paskah sebagai pusat seluruh tahun liturgi. Tahun liturgi menghadirkan seluruh misteri Kristus tadi, bahwa misteri Paskah merupakan pusat dan jantung seluruh perayaan liturgi sepanjang tahun, dan seluruh misteri Kristus dihadirkan dalam tahun liturgi. Dan seluruh misteri Kristus ini adalah sebagai satu satuan mulai dari lahir hingga Yesus wafat dan bangkit naik ke surga. Struktur dan susunan tahun liturgi terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah dibuka dengan masa Advent dan itu atau diakhiri pada hari raya Kristus Raja semesta alam. Dua pilar penyangga tahun liturgi adalah lingkaran Advent dan lingkaran Natal. 5. Penghormatan kepada orang-orang kudus. Makna dan tujuan penghormatan kepada orang kudus. Dari dalam orang kudus, gereja mengagumi dan memuliakan buah penebusan Kristus yang unggul dengan gembira mewartakan misteri Paskah yang diurupi para kudus. Gereja menggabungkan diri dengan para kudus dalam memuji dan memuliakan Allah dan memohon mereka menjadi pendoa kita di surga. Dan kepada orang beriman, gereja menyajikan hidup orang kudus sebagai teladan hidup beriman. Sekian perkuliahan kita, sampai ketemu